kebaikan Muhammad? Dua, apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Silakan. Iya, baik. Jadi di antara seluruh wanita yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun. Lalu kemudian terdengar isu dari Kristen, beliau menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Itu informasi yang diriwayatkan oleh Hisham, ya. Lalu kemudian ketika kita ingin membuktikan secara fakta, perang Badar dan perang Uhud syaratnya untuk ikut harus di atas 15 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa ikut perang Uhud. Perang Uhud, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut di dalam perang Uhud dan perang Badar. Artinya hoaks yang mengatakan Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Usia 15 tahun Siti Aisyah belum dijadikan sebagai istri. Itu yang pertama. Kedua, satu-satunya wanita, satu-satunya manusia, wanita, sesama Rasulullah, istrinya yang menghafalkan lebih dari 2000 hadits adalah beliau, Siti Aisyah. Jadi, fungsi daripada dinikahinya Siti Aisyah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan semua aspek yang menjadi literasi terkait pemahaman Al-Quran yang dianut oleh Rasulullah kepada umat manusia. Buktinya, hari ini ketika kita bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan junub, berkaitan dengan nifas, haditsnya itu disampaikan oleh istri beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang menerangkan tentang nifas, istri yang menerangkan kemudian tentang haid dan seterusnya. Rasulullah yang menjelaskan kepada beliau, beliau kemudian meriwayatkan. Kalau Rasulullah bercerita tentang wanita, alat reproduksi wanita, orang ragu. Dari mana beliau tahu? Dia tidak pernah menjadi wanita, dia tidak pernah kemudian melihat wanita haid dan seterusnya. Rupa-rupanya hikmah daripada dinikahinya Siti Aisyah, sang istrilah yang akan kemudian menyampaikan risalah kenabian berkaitan dengan wanita. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa HR Bukhari itu palsu ya? Hoax. Bukan palsu. Itu bukan palsu. Itu diriwayatkan oleh beliau. Tetapi periwayatannya itu, pada saat dia melakukan penelitian informasi itu, satu di antara narasumber itu sudah pikun. Sudah tidak bisa dijadikan acuan pembenaran informasi. Kenapa? Karena sudah lupa ingatan, sudah lemah ingatan. Dan dia meriwayatkan itu pada saat dia di Irak, bukan pada saat dia di Madinah. Jadi pemberitaannya itu tetap aja diberitakan, tapi dikasih keterangan. Di sini ada Urwah yang menjelaskan. Urwah keterangan hadisnya seperti apa, kemudian informasinya. Selesai. Nah, sedangkan dibandingkan dengan histori sejarah, ternyata informasi-informasi yang disebutkan oleh isnad tadi itu lemah. Kenapa? Syarat ikut perang Uhud dan Badar minimal 15 tahun. Yang tidak 15 tahun disuruh pulang. Siti Aisyah tidak pulang. Artinya dia sudah di atas 15 tahun. Oke, saya ingin tahu siapa penafsir yang mengatakan bahwa HR Bukhari 5134 itu doib. Coba Anda sebutkan. Hadis berapa tadi? 5134. Kasihan ini titipan pertanyaan. Ya, Kamu bukan dikerjain titipan, sama saya cari sendiri. Oke, kalau Anda cari sendiri, berarti Anda paham dalilnya. Siapa aja sanadnya di situ? Enggak, saya kan enggak, itu kan Anda. Apa yang Anda ceritakan ini? Hadis Bukhari 5134. Iya. Mana ada bercerita tentang itu? Itu bukan bercerita tentang itu. Loh, Anda gimana sih? Gimana? Itu berbicara mengenai sembelihan binatang kurban. Berbicara mengenai Idul Adha. Gimana ini? Gimana?
Gimana? Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala inna awwala ma nabda'a bi. Itu bukan bercerita tentang Siti Aisyah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Telah menceritakan kepada kami Subha. Dia berkata, dia telah mengabarkan kepadaku Subaid. Dia berkata, saya mendengar As-Sabi dari Al-Barrah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sabdanya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Mana tentang Aisyah ini? HR Bukhari 51 bukan hadis Bukhari. HR Bukhari. Lah, HR Bukhari itu artinya hadis riwayat. Hadis riwayat. Aduh, parah. Islam itu kalau dikaji bang, memiliki minimal 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami satu konsep atau satu kaidah di Islam. Sementara Anda definisi roh aja kalang kabut. Gimana mau membahas tentang Islam? Perdalam aja dulu tentang Bible. 1 Korintus 11 nomor 1. Betulkah di situ Paulus mengaku memites mau katos kago Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku teladani aku karena aku juga ini adalah Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1. Cuman terjemahannya kemudian diplesetkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan jemaat banyak. Gitu loh. Oke? Karena memang amanat dari Paulus itu sendiri. Filipi 1 nomor 18. Ya. Tapi pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Silakan jawab. Apa yang itu? Kedua. Apa kebahagiaan Muhammad? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang sangat cantik. Kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia agar supaya manusia itu tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Beliau datang memberi peringatan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dan menyesatkan. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba Anda lihat. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, Arab, serambi Arab ini, serambi Mekah, Madinah, dan semua tanah Arab itu adalah penyembah berhala. Perbudakan di mana-mana, seks bebas di mana-mana, ajaran paganisme di mana-mana, penyembahan berhala di mana-mana, pembunuhan terjadi secara masif di mana-mana. Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya menyembah berhala diberhentikan kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke? Yang tadinya kemudian tidak memiliki aturan kehidupan, memiliki aturan kehidupan. Contoh, berkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia punya konsep ketuhanan. 5 sila yang digunakan Indonesia semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mandat yang diberikan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa itu? Dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat rahmat Yesus atau dengan berkat rahmat Yahweh atau berkat rahmat Theos, enggak ada. Yang adalah Allah. Itu dijadikan sebagai panduan.